Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan imam masjid, para asatid, bapak dan ibu, serta yang sama-sama kita hormati ketua DKM masjid yang terus beristiqomah membangun, memotivasi dan sama-sama mengajak kepada seluruh jamaah. Dan yang kami muliakan bapak dan ibu semuanya, adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Pada malam hari ini, bapak ibu yang dimuliakan Allah, judul kultumnya atau judul ceramahnya yaitu di malam yang ke-15 ini, yaitu dua sebab kebinasaan umat. Ini tertulis ya di majalah. Hampir seluruh masjid menyampaikan ini bapak ibu pada malam hari ini, insyaallah dengan izin Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita terfikirkan pak, bu, halo bu, dengar suara ini pak, dengar suara ini pak. Pernahkah kita bayangkan kalau tatanan kehidupan kita ini sudah mulai tidak sehat? Anak-anak sudah mulai onar. Bapak dan ibu sudah mulai gelisah. Kehidupan masyarakat carut marut. Pernahkah kita terbayang kalau kehidupan itu akan dan terjadi jikalau umat melakukan dua sebab ini bapak ibu? Pak Ustadz, jangankan dua sebab yang saya sampaikan, ini aja sudah carut marut, betul gak? Minyak goreng mahal gak ibu-ibu? Bapak-bapak sekarang banyak nganggur atau banyak yang bekerja? Baiklah, ibu-ibu dan adik-adik simak baik-baik. Kebinasaan dan kehancuran umat itu ternyata digolongkan dalam agama Islam ini kalau dia melakukan dua hal ini. Yang pertama bapak ibu yang dimuliakan Allah, jika umat sudah tidak ada lagi untuk mencegah kemungkaran. Itu yang pertama pak. Kita ini adalah satu di antara satu kesatuan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Batam. Mulai dari terkecil keluarga kita, RT kita, sampai ke perumahan kita pak. Tatanan kehidupan masyarakat ini kalau ingin aman dan kalau ingin terus diberikan kemajuan dan kehidupan oleh Allah, kehidupan yang layak, maka bapak ibu wajib mencegah yang namanya apa tadi bu? Nah ini pak, ini sangat penting dan sangat-sangat kita bersihkan di perumahan kita pak. Bapak ibu bisa lihat pemerintah kota Batam kemarin di 10 hari yang pertama, setiap sahur pemerintah melakukan razia besar-besaran. Karena apa? Anak muda kita ternyata setelah sahur mereka balap motor pak.
Mereka nongkrong berdua-duaan. Yang lebih viral lagi yang Bapak Ibu bisa lihat, mereka tawuran dengan menggunakan sarung. Hampir di setiap jalan-jalan itu mereka melaksanakan tawuran walaupun cuma pakai sarung. Dan ada yang sudah pingsan itu baru sibuk, dia itu anak siapa? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dari tingkat yang seperti itu saja Bapak sudah mulai enggan dan tidak merespon, maka apa jadinya di perumahan kita Bapak Ibu? Anak kecil sudah mulai ngelem. Itu sudah banyak hari ini Pak. Anak-anak muda tidak malu lagi bergoncengan, bertiga bahkan berempat. Anak-anak muda sekarang menjelang Idul Fitri sudah mulai berwarna rambutnya, motor-motoran tidak karuan. Dan itu tugas bapak dan ibu mencegah. Kalau tidak mencegah, kata Nabi, man sakata anil haq wa huwa syaiton. Kata Nabi, orang yang diam terhadap kemungkaran, ditegakkan kebenaran itu, maka dialah setan yang bisu. Kita semua termasuk setan Pak, kalau kita tidak mau mencegah kemungkaran. Kalau ini kita biarkan Bapak Ibu, lambat laun, maka Allah timpakan minimal 3. Kehidupan akan tidak aman, hilang rasa aman itu Pak. Kehidupan lagi tidak akan merasakan yang namanya hidup tenang. Bapak Ibu akan terasa gelisah ketika tidur. Ini sudah dicanangkan oleh agama. Bapak Ibu, apalagi ketua RT, apalagi ketua masjid, apalagi seorang ustadz, wajib di mana ada kemungkaran kita wajib cegah. Apa dalilnya ustadz? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Inna wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu akan fitnah, dosa ataupun azab yang menimpa bukan hanya sekedar orang-orang yang berbuat zalim, tapi semuanya kena Pak. Ini dalil Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemungkaran itu kita biarkan Pak, minim, maka kehancuran mulai dari tingkat RT, dari tingkat RW sampai di kota Batam ini carut marut Pak. Maka Bapak tidak akan bisa melihat kedamaian yang ada di sini ini. Maka wajib hukumnya supaya apa Ustaz? Supaya Allah tidak terimpakan azab. Adab yang paling kecil itu Pak Bu, kalau umat dahulu, wa minhum, di sebagian umat-umat dulu itu dihujani mereka dengan hujan batu Pak. Kemarin di Sagulung, Bapak Ibu bisa lihat di wajah Batam, hujan es itu udah kalang kabut Pak. Malah orang bersorak-sorak kegembiraan, padahal itu bahaya loh Pak. Itu hujan es. Itu menunjukkan kalau alam sudah tidak lagi bersahabat. Karena apa? Karena ada kemungkaran yang kita biarkan. Ustadz, saya pernah lihat anak-anak muda itu. Kita sebagai tokoh masyarakat Pak Bu, jangan langsung cuek. Kamu jangan suuzon dulu, dia itu anak muda. Biasalah kayak gak pernah muda aja kamu, digituin. Besok-besok lagi Ustadz, anak muda itu sudah mulai punya kelompok, ada seragamnya lagi. Wajarlah anak muda, masa muda mereka bebas. Kita sudah mulai enggan Pak. Lambat laun anak muda sudah mulai teler Pak, mabuk-mabukan. Gas LPG hilang. Apalagi begal di mana-mana. Baru ngadu Pak Ustadz, anak muda ini sudah mulai, "Dok, mana orangnya?" Udah terlambat, Bos. Kayak gini kalau cara kita Bapak Ibu, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Ini sebab yang pertama, kalau kita enggan mencegah kemungkaran, maka tibalah kehancuran umat yang paling kecil di perumahan kita Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Ini yang pertama. Yang kedua, sebab kehancuran, kebinasaan umat itu, kalau
Kita lihat di antara orang tua kita dan sekitar kita ini saling berbangga diri dengan kekayaan. Na'udzubillahi min. Apa bahasa anak sekolah kita? Munculnya rasa egois di antara kita, Pak. Karena merasa sudah kaya, jarang ke masjid. Karena sudah merasa jadi tokoh, nggak mau diundang yang level kecil. Karena sudah menjadi orang terpandang, maka ngundangnya harus kula nuwun sampai di rumah. Harus pakai bodyguard. Kalau tatanan kehidupan sudah seperti ini, Pak, orang kaya nggak mau jadi orang miskin. Pemimpin nggak mau jadi bawahan. Apalagi seorang ketua nggak mau, pengen sekali-sekali jadi bawahan. Kalau tatanan kehidupan kita saling berbangga-bangga seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, tunggulah kehancurannya, Pak. Ibarat Nabi itu sangat halus memberikan isyarat. Hei kalian, ini ngomong para sahabat, umumnya kepada kita semua, Pak, menceramainnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kehidupan ini, ya, baik dari kita kecil, dari tingkat bawah sampai atas, itu laksana kita berada di tengah-tengah laut. Di mana kita berada di atas kapal, Pak. Artinya apa, Pak? Kamu yang ada di atas kapal jangan seenak-enaknya saja menyuruh yang di bawah. Baik, ambilin air, pakai tunjuk menunjuk. Seorang pemimpin sudah sombong seperti ini, Pak. Loh, apakah kamu tidak berpikir, kata Nabi, seandainya yang ada di bawah ini, yang di bawah kapal, melobangi yang ada di bawah ini, bagaimana keadaan kapal? Maka akan tenggelam. Begitulah tatanan masyarakat. Yang di atas jangan merasa, aku ini orang kaya, aku ini bos. Jangan. Ini adalah titipan semua, Pak, dalam kacamata agama, Pak. Kita semua sama. Yang diberi rezeki oleh Allah hari ini yang banyak, harus pandai-pandailah berbagi. Betul, Pak? Yang ada di bawah, Bu, Pak, yang merasa rezekinya kecil, tolong sabar dan jangan banyak mengeluh. Itu pesan Nabi. Sekarang yang orang kaya makin sombong, yang miskin makin banyak mengeluh. Ini bagaimana nih, Pak? Gak sesuai dengan agama. Maka ya perlulah saya sebagai selaku di antara dai mengingatkan, jangan ada yang kita sombongkan di dunia ini, Pak. Sudah sering kita di-share di WA itu. Hei kamu orang kaya, apa kendaraanmu yang terakhir? Keranda rupanya, Pak. Betul, Pak? Apa bajumu yang terakhir? Cuma kain kafan. Apa lagi? Apa yang kamu bawa? Siapa temanmu di kubur? Gak ada. Ketika orang meninggal dunia, maka diantar tiga, ini, Pak, diantar tiga bentuk golongan yang mengiringi kalau kita mati, Pak. Sampailah di temiang itu, ada tiga yang ikutin kita. Yang pertama keluarga, ikut. Teman ikut. Yang kedua harta, ikut, Pak. Motor, mobil, sebagian duit juga dibawa ke temiang untuk bayar administrasi. Ikut ke temiang. Tetapi 7 langkah orang meninggalkan kubur, ternyata 2 pergi meninggalkan kita, 1 yang menjadi teman. Apa itu yang 1, Ustaz? Yaitu amal ibadah. Maka ya, kalau cara berfikirnya, aku Ustaz kerja dari pagi sampai pagi lagi, enak saja dia datang nodorin proposal. Oh, kamu pergi. Astagfirullahaladzim. Loh, bapak kan orang kaya. Iya, saya orang kaya. Ngapain kamu ke sini? Pak, ingat, Pak, harta itu cuma titipan, Pak. Ini dari masjid. Di sini ada renovasi, butuh dana sekian, Pak. Sebagian harta mudah-mudahan Allah selamatkan Bapak. Malah ada orang yang mentang-mentang kayak gitu, Pak, nggak sampai lama kalau dia meninggal hartanya sudah menjadi rebutan. Istri atau suaminya yang ditinggalkan, cepat lagi menikah lagi, Pak.
Kalau anak-anak yang enggak terurus, ya, ngurusin duit aja, maka khawatirnya anaknya nih bukan menjadi anak yang soleh. Jangankan doa di atas kuburan, doa kedua orang tua setelah sholat aja anak-anak ini penting loh Pak. Ajarkan anak-anak ini setelah sholat ini baca doa kedua orang tuanya. Penting. Ini disuruh ke kuburan aja nggak mau. La ilaha illallah. Maka kembali ke tema Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini masih hidup. Kita masih hidup, masih melihat dunia. Maka banyak-banyaklah kita berpikir. Setelah kita mikirin keluarga kita, kampung kita cek dari sudut-sudut adakah kemungkaran. Kita cek mana orang kaya yang sombong, kita ingatkan. Mana pemimpin-pemimpin yang tidak adil, kita ingatkan. Gitu Pak. Kalau kita sudah melakukan dua hal ini, mencegah kemungkaran, kita ingatkan yang orang-orang yang di atas itu, insya Allah sama-sama kerumahan kita ini akan selamat. Allahumma amin. Nah, ini yang datang ini ada orang kaya nggak Pak? Ada ya? Ada. Mudah-mudahan ingat. Yang datang juga ada orang miskin. Mudah-mudahan juga mendengarkan ceramah ini supaya dia tidak dalam kehidupannya tidak banyak mengeluh. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada saya pribadi. Mohon maaf ya Pak ya. Ini saling mengingatkan aja karena ini adalah bulan puasa. Temanya seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya pribadi. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.